Waduh, Bapak ya. Kayak siapa aja. Aduh, ini anak 19 semua ya. Heeh, Mas. Aduh, Kenapa tuh? ini rencananya, bukan rencananya, kata Anas tuh tadi dikira anak 20. Jadi aku buat PPT-nya yang unyu-unyu sama yang simple gitu. Ya kalau 19 mah, ya karena udah kenal saya harusnya eh, dibuatnya lebih advance ya. Cuman karena tadi dikiranya targetnya 20, PPT-nya simple banget. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa, mungkin di sini juga teman-teman ada yang belum pernah megang HTML banget gitu takutnya. Ya karena kita nggak Oke. ngajak angkatan 20 itu kan takutnya logiknya belum jalan gitu. Takutnya nanti udah masuk ke back end malah malah ini malah kesusahan gitu. Minimal udah tahu Jadi pro emang aja gitu. ini ya. Karena kan HTML tuh sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama backend sih. Cuman Hmm. ya apa ya, ya cuma desain doang gitu. Harusnya ada tapi nggak masalah. Kalau udah ada jelas kode nanti selanjutnya ya lanjut aja, ada cuma desain doang atau apa. Iya mas, soalnya kan ini 3 bulan nanti kesananya main di back end gitu. Oh ya buat awal-awal mah ya. Gue nggak apa-apa, aku saya nggak santai aja lah ya. Mau udah pada kenal aku Siap. semua dia. Ya, oke, ya udah kelihatan semuanya ya. Akhirnya kelihatan. Udah. Oke, satu. Ini semua di company clips. Noise cancelingnya jangan nggak sih? Apa? Noise cancellingnya. Takut ada noise di belakang. Jangan ya. Mulus kok. Oke, sip sip. Oke, ini PPT-nya. Sorry, simpel banget. Jadi untuk HTML, bit strict ya udah ini nggak usah dibahas ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang review dulu, kenal dengan HTML dia kayak gimana, terus requirement-nya apa, terus kita explore bareng-bareng dari awal sampai akhir, sampai kita ke take away, general argument dan tips belajar HTML. Oke, sebelumnya tadi aku kiranya 20 mau ajak apa dulu gitu biar suasananya santai, cuman karena 19 saya tahu orangnya santai-santai, jadi oke kita langsung aja ya. Jadi HTML itu adalah hypertext markup language ya. Jadi kenapa disebut hypertext? Karena ya eh, sarana sarana mengirimnya juga memakai HTTP ya, yaitu hypertext transfer protocol. Jadi untuk tampilannya kita pakai hypertext markup language. Nah, markup itu apa? Oke, nanti kita bahas ya. Language itu bahasa. Oke. Jadi elemen kunci HTML itu yang pertama, ini adalah bahasa markup, bukan sebuah bahasa pemrograman ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya outro-nya masih ada yang C, masih ada yang ulang ya. Nggak apa-apa, belajar HTML itu cuma desain doang kok. Oke, selanjutnya adalah bahwa HTML itu adalah sebuah langkah untuk menjadi web developer atau web designer. Itu yang berhubungan dengan front end. Nah, lalu yang ketiga adalah dia sangat erat kaitannya dengan CSS atau Cascading Style Sheet dan JavaScript. Itu yang keempat adalah simple setup. Jadi ya emang mudah sih setupnya ya kalau HTML. Jadi markup itu semacam apa ya, format ya. Jadi kalau misalnya kita search aja sih apa sebenarnya language. Nah, di sini dikatakan bahwa markup language itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan sebuah tag untuk mendefinisikan elemen di dalam suatu dokumen. Nah, language ini sangat human readable,
ya bisa dibaca oleh manusia. Yang contohnya adalah HTML dan XML. Nah, apa bedanya dengan Markdown? Jadi ada markup, ada Markdown. Sebenarnya Markdown itu adalah markup juga, cuman kita bisa bedakan sintaksnya. Kalau Markdown itu lebih simple ya, dia kayak gini. Kalau HTML tuh dia pakai tagnya H1 ditutup H1. Kalau misalnya Markdown itu dia cuman pakainya kayak gini gitu. Ya, requirementnya ya cuman dua ya, text editor sama browser, itu doang. Yang tiga langsung aja best practice ya. Oops. Oke, tadinya sih pengen cuman jelajah-jelajah itu doang, apa W3 School. Kalau 19 mah tahu gitu langsung project aja, project based learning. Oke, kita buat folder baru. Kita bisa langsung pakai teks dokumen di sini. Ini simple setupnya ya. Ceritanya orang awam. Kita ganti jadi HTML, rename dulu ya misalkan. Wah, ini bisa langsung edit aja sih pakai Notepad atau Visual Studio Code atau Atom, whatever. Nah, kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian bisa open folder, terus ke sini dan muncul. Oke, itu satu, itu satu ya. Kedua, itu sambil baca ini aja sih, HTML introduction. Simpelnya kayak gini, ada statement doc type HTML, ada tag HTML, ditutup dengan tag HTML, ada head, ada body. Nah, yang ini namanya tag ya. Yang H1 P itu namanya tag. Ini namanya konten. Dan kalau ada atribut ya namanya atribut. Nggak ada contohnya di sini. Bla 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 bla. Bahwa di sini jelaskan bahwa HTML itu bisa di internet. Damn it. That's why I hate internet. Oke. Jadi HTML anatomy tadi ada tag ya, ada atribut, ada satu tag, ada konten. Jadi ini udah selesai. Ya, yang selanjutnya ada HTML boilerplate dan HTML doctype. Nah, kalau misalnya pakai IDE ya atau Visual Studio Code, kalian langsung ketik aja HTML, jangan muncul emat ya. Di Atom pakai emat, di VS Code juga pakai emat, jangan khawatir. Kalian bisa milih antara HTML biasa atau HTML5. Nah, di sini ada statement doctype. Statement doctype ini untuk mendefinisikan bahwa HTML ini berjenis HTML5 ya. Ada juga sih HTML ya, HTML doctype. Ini itu yang ini. Nah, jadi ada perbedaannya. Dimana kalau misalnya di HTML5 itu ada beberapa tag yang dia di support, ada juga yang dia nggak support lagi atau deprecated. Contohnya kayak artikel ini. Artikel ini cuma tersedia di HTML5, di HTML4 nggak ada. Ada juga yang dia deprecated big. Nah, tag big ini nggak bisa dipakai di HTML5, tapi masih bisa dipakai di HTML4 atau XHTML. Artinya dia deprecated atau sudah tidak dipakai lagi, gitu ya. Udah ketinggalan zaman intinya. Nah, lalu ada tag head. Tag head ini isinya bisa berupa title atau judul dokumen yang nanti dia akan tampil di tab browser kalian di atas ini ya. Nah, lalu ini meta ini untuk apa? Meta ini pada dasarnya adalah namanya meta ya, berarti
dia itu tidak tampil langsung di browser, tapi dia memberikan suatu fungsi. Saya meta meta apalah gitu. Nah, nah ini ada meta charset UTF-8, ini adalah karakter encoding ya. Kalau meta name viewport ini dia menjelaskan bahwa si viewport itu memiliki width sama dengan device width initial scale 1.0. Artinya kalau misalnya ini biasanya dipakai buat responsiveness ya di mobile. Jadi saat web diakses itu tuh nggak bisa di asal zoom di zoom out, zoom in itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia di request desktop mode, baru dia bisa zoom in, zoom out kayak biasa gitu. Ada juga namanya meta description. Nah, meta description ini tuh biasanya buat SEO ya, atau search engine optimization. Jadi fungsinya itu memberikan suatu deskripsi buat web itu atau halaman itu untuk apa. Nah, nanti keperluannya itu untuk diindeks sama search engine. Kayak misalkan Google. Google itu dia menyekan suatu halaman dari atas ke bawah, bahkan sampai ke tag metanya juga. Misalkan kontennya adalah e-commerce, paling laku. Nama kata kunci e-commerce itu akan diindeks sama Google gitu, di atas ke bawah. Lalu di head juga ini bisa ditambahkan link CSS ya. Nah, link rel style sheet. Link ini berjeniskan style sheet dengan reference itu file CSS kalau ada. Kemudian bisa ditambah juga misalkan style CSS isinya apa gitu ya. Itu untuk mempercantik tampilan web Anda semua. Terus di bawah body misalkan ada paragraf, atau ada heading dulu, tuliskannya. Nah, di bawah body biasanya ditambahkan script ya, buat JavaScript. Nah, keseluruhan ini namanya boilerplate, atau emang suatu apa ya, suatu template atau suatu susunan, suatu format yang lazim digunakan gitu. Itu namanya boilerplate. Jadi ini tuh emang kayak gini semua pakai gitu. Kalau misalnya di bahasa C pasti pakai include kayak gitulah, macam gitu fungsinya tuh. Pasti kan selalu ada include. Nah, di HTML juga seperti itu. Itu yang namanya boilerplate. Ini semuanya boilerplate. Oke, saat kita runnya gimana ya, tinggal klik tadi, terus dia masuk ke sini, selesai gitu. Agak satu, terus invite dunia gitu, selesai. Nah, HTML text. HTML text. Ini yang tadi ini ketinggalan banget. Elemen, atribut, heading, akan sakit. Buka. Oke, atribut. Nah, ini ada atribut nama ini value. Ini atribut, ini value ya. Heading. Oke. Kita bisa langsung try it yourself. Tapi kalau kalian prefer IDE ya pakai IDE aja. Kalau anak 20 aku pakai ini disaranin. Jadi mereka bisa langsung coba-coba. Karena kalian pernah apa ya, pernah berpengalaman ngoding ya, ini aja sih pesan aku tuh, pakai apa itu namanya, tab ya, biar rapi, namanya clean code. Rapi codingannya. Berarti kalau teks gitu doang sih. Why? Oke, pakai ini berarti text style. Oke.
Nah, ini gunanya apa? Style itu atribut style. Jadi sebenarnya ini tuh CSS terselubung yang ada di HTML. Dia sebenarnya namanya inline CSS ya. Kan bisa pilih misalkan mau font size, no, perhaps 20 px. Kita lihat sebesar apa. Oke, segini berarti 120 px itu segini. Nah, ini juga kalian bisa, ini namanya inline CSS. Kalau misalnya ngapain ya? Oh, kalau misalnya di atas di head tapi masih belum masuk, misalnya kita tambahin attribute style, terus kita pakai namanya itu satu font size. Ya, itu juga bisa. Ini namanya internal CSS. Ini namanya internal CSS karena dia berada di dalam HTML tapi nggak di dalam suatu tag. Kalau misalnya kita tambah H1 lagi, maka dia akan mengikuti. Karena selektor, nah ini namanya selektornya itu H1, tag H1. Jadi semua tag H1 akan dikasih font size sebesar 500 pixel. Kalau misalnya kita pakai yang tadi, ini kontrol apa ya? Kontrol slash, kita bisa nge-comment di IDE Atom sama VS Code. Terus kita kasih style lagi yang font size. Font size. Misalkan 500 pixel. Nah, dia hanya akan mempengaruhi yang ngegas. Sementara yang apasinya enggak. Karena dia cuma didefinisikan di tag-nya H1 enggak. Nah, ada juga yang dia eksternal CSS. Jadi dia dari luar. Ya, misalkan kita udah punya link nih namanya style CSS, ya tinggal ini aja. Atau nanti dia kebaca juga. Ya ada tugas apa sih? Itu namanya eksternal CSS. Dan mungkinnya ini kalau misalnya mau nanya, potong aja lah ya, biar langsung ketahuan masih belum ngerinya di bagian mana. Oke. Hmm. Ya, 19 ya, kayaknya pada ngerti lah. Ya, 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 ya gitu lah ya. Style, tadi sampai teks ya. Ada juga sih color ya. Color itu gunanya apa? It speaks for itself ya. Kasih warna, color ya. Maka dia akan, nah ini, di bawah banget kecil lagi. Akan ngasih warna merah gitu. Jadi untuk teks itu biasanya yang dibahas adalah headings atau headings dari H1 sampai H6. Coba H2, 3. Jadi makin kecil angkanya itu makin besar. Dan nggak ada H0 ya, cuma sampai H6. Itu kalau misalnya di Word, di Microsoft Word juga gitu ya, sampai heading 6 kalau nggak salah. Jadi ngomongnya itu cuma heading sama ya biar kita tahu si asalnya gimana. Nah, kayak gini asalnya. Si asal apa? Ukurannya itu.
ya sekitar berapa pikselnya aku nggak tahu, dan terus mengecil sampai ke halamannya segini. Nah, kalau misalnya mau satu ukuran sama kayak P, berarti dia ngambilnya H5 atau H4, antara H4 sama H5 gitu. Kalau dia mau satu ukuran sama teks ini. Tapi itu balik lagi sih, gimana konfigurasi kalian di CSS-nya. Tuh. Oke, ini seriusan potong aja ya kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau kecepatan, potong aja. Aku kayak ngomong sendiri tau nggak di sini tuh. Nah, di sini dijelasin bahwa si P ini ya, si tag P ini dia nggak membaca white space yang banyak. Jadi kalau misalnya ada 2 kali spasi, 3 kali spasi, 4 kali spasi di dalam suatu tag P yang sama, itu akan dianggap sebagai satu spasi gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar dia kebacanya eh, kebaca banyak spasi? Ya, pertama mungkin bisa ganti pre ya. Tag pre ini iya bener nggak diproses sama browser dan cuma nge-return text doang, termasuk sama white space-nya juga sama spasinya, atau bisa pakai CSS lagi. Kalau nggak salah nama berikutnya tuh ya lupa. Atau kita coba di sini aja ya. Ini adalah white space. Nah ini kita pakai nah, jadi dia akan membacanya setiap white space, setiap spasi yang ada di tag P ini akan baca, termasuk yang ini. Yang coba kalau misalnya kita pakai itu, nah kayak gini bacanya. Dia kebaca spasi iya, enter iya, gitu. Style-nya udah tadi. HR itu ngasih garis ya, horizontal row. Ya. Ini kok banyak banget yang harus dihafal, nggak usah dihafal. Mana ada orang yang hafal semua kita yang sama selector CSS ini. Yang penting ngerti dulu ya. HTML style ini banyak properti value. Oh ini nama atribut, ini value atributnya, terus udah masuk ke CSS, ini namanya properti, titik 2 namanya value. Gitu. Ya ini katanya masih kode. Oke. Itu aja sih, tinggal tulis. Formatting. Oh ya, text formatting. Text formatting, yaitu ada bold, italic, subscript, dan superscript. Ya, jadi ini sebenarnya banyak banget yang harus dicoba satu-satu sih. Coba cek. Ada yang ngitung semuanya. Ada. Nah, tapi it speak for itself lah ya. Kayak B gunanya buat bold. Dia akan kayak gini. Jadi pastikan kalau tag B itu dia ditutup, terus ditutup, dibuka lagi. Ada misalnya kita nggak ya, bisa nggak ya? Ya gini lagi. Kan kalau misalnya terus diterusin ya, terus aja buat. Walaupun emang nggak error, cuman ya nggak akan kelihatan juga. Kelihatan sih,
langsung kelihatan. Oh ini aku tuh pengennya tuh normal. Oh tutupnya di mana? Tutupnya di sini. B. Sisanya dia sama. Tuh. Terus ada I, tali, berarti dia miring. Terus ada U, ada U gitu. Enggak. Nah ini strong, penggunaan strong sama B itu sebenarnya sama ya. Emphasize, text, cuman beda beda apa itu namanya, beda beda tag doang sih. Tapi isinya sama nih. Contoh ya. Ini pakai B. Ini pakai strong. Sama, nggak ada bedanya. Ini pakai I. Ini pakai EM. Sama. Mark itu umumnya kayak oh, highlight. Yang highlight. Small ya buat smaller. Highlighted itu dia kayak strike through. Nah, ini masih garis. Itu bukan di bawah. Kalau mau pakai underline berarti dia pakai apa ya? Kalau nggak salah namanya text decoration. Text decoration. Underline. Nah, kalau mau underline ya itu nggak punya tag. Ini subscript berarti yang kayak H2O, duanya itu di bawah H, superscript berarti kayak 2,42, dua yang kecil setelah dua yang besar. Ini block quote, ya gunanya it's the quote. Jadi cuma dia ngasih indent tambahan doang. Tapi kalau misalnya dia dipercantik sama CSS ya beda lagi. Dia nggak bisa diklik sumbernya. Atau dia cuma dibacain. Berarti ini juga SEO ya. Nanti dia akan scan site-nya ini nanti berarti yang ini yang akan di apa itu namanya sama Google akan diindeks gitu ya. Ini key itu gunanya cuma nambahin kutip. I don't think it's pointless. It's pointless. Oke, tadi udah masuk CSS isinya. Oke, tadi udah ada inline, ada internal sama eksternal. Inline di dalam, tag internal di dalam HTML ya, eksternal di luar HTML dan di link. Gitu ya. Terus list kita di sini penyajiannya harus dulu dari image. Oke, misalkan ini lagi-lagi aku sorry nggak nyiapin suatu project buat kalian ya. Harusnya aku siapin suatu project. Oke, contohnya kita punya full. Oh, cuman oke, mantap mantap. Full.
Full itu unordered list, jadi dia bukan pakai number tapi pakai bullet yang bulat-bulat itu. Kita punya list makanan. Kapan kalian pakai ya saat itu tidak terurut, itu tidak harus terurut. Kayak misalkan makanannya mau apa aja bebas gitu. Misalkan mau donat, mau apa lagi, geprek, kayak selera. Nah, saat itu ini kita kasih P aja biar rapi ya. Kasih P. Terus, nah ini baru list apa tuh? Cara membuat nasi goreng. Nasi goreng misalkan. Ini kita pakai order list. Ini sama siapa sih? Gak usah tulis nomornya ya. Nanti dia list ya kan. Misalnya nomornya bisa. Sampai itu nggak bisa. Kan masih. Ya gini, jadi hasilnya seperti ini ya. Dia list makanan diawali oleh balet, list donat, pertemuan nasi goreng, nah, satu buat tiga. Gimana cara gantinya? Aku gak mau misalkan yang bulat bulat kecil. Aku pengennya tahu gimana sih list type lupa. Oh iya pakai CSS. Nah, nah dia punya CSS namanya list style type. Ada value-nya di circle square node. Dia di full. Nah, namanya di full. Jadi mau style type-nya halaman square banyak banget. Jadi mimpi kotak karena aku suka kotak. Apalagi yang warna kuning. This itu dia bulat tapi enggak di fill. Itu yang this. Itu this. Itu circle yang enggak di fill. Nah, oh juga sama dia mau stylenya di style type-nya ini order list itu non itu berarti dia nggak punya ini ya, nggak punya si sebelumnya yang bulat itu nggak ada. Nggak lama kan bisa kayak oh yang belum pakai CSS langsung aja type-nya A1 I besar I kecil lebih mudah ya. Gitu simpel. Gaya tadi dicoret image sekarang image. Jadi sebenarnya ya gini lah, ada yang diperlukan untuk buat image itu adalah atribut srec sama alternatif. Ini nggak perlu, cuman alternatif ini digunakan kalau misalnya
si image-nya nggak ada. Misalkan hilang nggak bisa ditampilin, jadi tampilinnya adalah ini kata-kata ini. Tuh, karena aku gak menyimpan image di sana, jadi langsung aja di sini. Nah, ini ceritanya dia udah ada file ini pictorially di direktorinya. Atau misalnya kalian bisa pakai slash ya, misalkan ada foldernya apa. Oke lah, aku coba. Karena aku nggak punya image yang bagus apa ya. Kayak feature punya download inilah web. Nah, kan aku punya namanya webinar PNG, aku masukin folder namanya set, aku masukin dan langsung aja. Ini dia. Ini optional. Misalkan namanya apa? Set, nah, dia langsung keluar di directory kan. Nah, nantinya upload gambar, icon, webinar. Dia muncul kayak gini. Gimana ngatur size-nya? Bisa pakai atribut width yang disamping dengan hey maupun dia akan konversi itu ke pixel ya. Yep, segini kecil banget. Atau pakai style, nah, udah biasa pakai CSS misalkan width-nya sini tidak ini pixel dan width-nya mungkin ya. Kalau misalkan kita salah, ini dia akan kata-kata ya kembali ke webinar. Nah, kalau app-nya di kita hapus gimana? Nah, dia akan muncul placeholder image dari browser langsung. Kalau di Mozilla berarti gini. Kalau di Chrome beda lagi. Gitu. Image itu doang. Source, alternative, image size, okay, style, bisa pakai misalnya ini. With height or style bebas. Kalian mau pakai with height atau style, tapi katanya dia menyarankan agar memakai style attribute karena it prevents style sheet from changing the size of images. Itu. Karena kalau udah pakai ini, dia nggak akan bisa ngebaca si style lagi gitu katanya. Ya udah, oke kalian bisa masukin URL ya ke si source-nya, source, for example, this, ya kayak gitu. Bisa pakai image gives ya. Nah, ini link. Link itu hyper abis image. Oke, skip dulu. Image floating. Nah, floating itu gunanya dia memberikan alignment untuk berada di kanan screen, kanan banget screen, dan di kiri banget screen. Nggak ada di float tengah, tapi kalau di float tengah dia kalau nggak salah pakai apa gitu ya, pakai align gitu. Ya udah tahu kan contohnya. Ya float right itu kayak gimana, float
live itu kayak gimana. Coba kita bikin pakai pakai properti apa ya si coba pakai teks lain apakah bisa atau tidak. Oke, nggak bisa. Dia pakai apa ya, lupa. Lain lain ya, aku lupa. Skip aja dulu. Kalau pakai bootstrap langsung center selesai. Ini selesai. Summary berapa ya. Nah, image map itu sebenarnya jarang digunakan ya. Jadi dia itu membagi-bagi suatu image jadi beberapa link misalkan yang namanya. Itu kan kalau kelihatan dari itu ya, nah dia akan masuk ke komputer. Kalau kita klik HP jadi font. Ini ribet banget karena kalian harus mengerti koordinat si image ini. Ini nggak akan dipakai oleh. Soalnya emang website dulu biasanya pakai gitu. Dia tuh pakai ini background image itu dia pakai CSS ya. Jadi memungkinkan di dalam itu kita bisa menyimpan tag lainnya ya di depan si background image ini. Cuman ya konsekuensinya ya itu kalau misalnya mau diganti harus ganti selektasi value si properti ininya itu. Kalau misalnya mau pakai ya oke, silahkan. Bagus juga sih sebenarnya. Bisa background repeat, stretch. Sebenarnya link ya. Oke, hyperlink. Simpelnya hyperlink itu udah banyak tahu kali ya. Hyperlink itu. Jadi hyperlink itu link ke page lain gitu, atau ke laman lain atau ke URL lain. Misalkan kita ke Google ya. Sekarang pakai HTTP. Itu penggunanya. Atau kata si Webtrisco itu lo bisa simpan link image sebagai hyperlink. Nah, kayak kita ganti linknya ke Webtrisco dan ke Google. Yang namanya icon Webtrisco ya pasti ke Webtrisco lah, jangan ke Google. Saat kita klik ini ya, hilang dia ke webtrisco.com. Ini apa sih ganggu banget? Kita lagi itu langsung ke Webtrisco. Kenapa nggak buat new tab aja? Caranya, target. Targetnya, nah, dia buat new tab. Tuh, biar tab ini masih ada gitu, saat keganti. Nah, ada self itu default yang tadi yang langsung ke laman itu sendiri. Blank itu new window atau new tab. Parent itu that's right. Sama aja. Tahu beda juga. Saya sama aja top juga soalnya dia langsung full body of window berarti ya window itu juga kan. Jadi sama aja.
Nah, ada yang namanya absolute URL sama relative URL. Untuk absolute berarti kita pakai HTTPS langsung ke URL-nya. Ini nggak akan berubah-ubah. Tapi kalau misalnya pakai relatif, misalkan kita punya namanya file baru, link.tml. Kita buat boilerplate lagi, kasih aja H5 AI komentarnya. Di sininya kita ganti ke link HTML. Nah, saat diklik kita masuk ke halaman baru yang namanya link.html. Ambilkan pesan, hai aku halaman baru. Nah, saat awal ini kita masukkan aset, berarti udah nggak ada di parent directory lagi ya, dia masuk ke folder. Maka dia ya, oh, awalnya yang dimasukin, bukan linknya, silakan. Ada ya saat kita klik ya linknya nggak ada karena dia udah dimasukin. Jadi itu relatif terhadap si directory-nya. Kecuali kalau misalnya mau ditambahin lagi. Jadi tiap tiap apa itu maksudnya perpindahan ya harus diganti lagi sih nama harefnya gitu. Ribet banget. Udah ya, link to email address. Nah ini sebenarnya semacam keyword ya mail to itu. Jadi apapun yang diawali dengan mail to dia akan membuka suatu aplikasi yang dia support untuk email. Kalau misalnya di sini itu kayak ada Outlook ya, kayak ada yang support. Oh ada yang Firefox atau Outlook. Oh iya aku punya Outlook. Kalau kita buka ini ya Gmail, maka dia akan ke buka Gmail dan langsung ngasih subject apa sih destination ke someone at example.com ini di message kayak itu berguna banget saat kalau mau ngirim respons ya misalkan ada yang ngirim laporan pengaduan ya mungkin nanti bakal dijelasin bakalan Rafael ya tinggal mail to aja itu secara HTML-nya ya bukan secara larvanya secara larvanya beda lagi keren banget gitu pokoknya coba kalau misalnya on click ini JavaScript ya kalau bawa ini berarti dia bawa JavaScript application-nya kita ganti ke mana kita kembali ya dengan ada button kalau kita klik dia ke sini halaman baru tadi jadi sintaksnya itu adalah button klik dokumen dot location sama dengan link teman jadi itu semacam apa ya semacam objek sih objek dokumen di objek dokumen itu sebenarnya udah tersedia di tiap browser terus saat kita mendefinisikan dot itu akan ada namanya property location yang bisa diisi dengan bisa di set ke link.html jadi saat kita klik akan pergi ke location yang dituju nah itu kalau diklik apa kalau misalnya di hover ada nggak ya ada sih
enggak. Jadi dia cuma button itu dia cuma on fokus apa ya? On keyboard, on play, on double click. Ya, dia on click, ini on double click. Kalau diklik gak akan apa-apa, kalau di double click dia nggak masuk. Itu JavaScript ya. Jadi emang erat banget kaitannya CSS dan JavaScript. Tuh kalau misalnya digabungin dalam satu pertemuan bisa muntah. Jangan coba-coba. Oke, metode itu habis. Oh, ini ada apa nih? Dia gunanya memberi tooltip atau keterangan saat di hover sama kursor ya. Titel yang gunanya. Selector. Oke. Dan semua. Link color-nya itu berhubungan dengan CSS ya. Jadi ada link biasa, ada link kalau di visited, kalau cuma hover doang. Coba semua ya. Oke. Kita bisa punya href, jangan ke sini dulu. Oke. Biasa. L target lain. Ini ada klik saya yang warna pink ya, ini nggak kelihatan mungkin, ini kelihatan sedikit. Jadi defaultnya itu pink. Wait. Oh enggak, defaultnya green, cuman karena kita tadi berkali-kali terus-terusan diklik ya situ. Coba kemudian kita ganti. Nah, ini defaultnya itu green. Defaultnya itu green. Terus tetapi saat setelah di visited ya kayak yang link ini udah berapa kali kita visited. Jadi warnanya ganti ke pink. Saat on hover dia berubah jadi warna merah dan dia ngasih text decoration underline. Nah, saat kita hover, color yang berubah jadi red, background colornya transparent, text decoration underline. Saat aktif itu berarti saat kita klik, saat kita klik aja lama, itu langsung berubah jadi warna kuning gitu ya. Link button dan button itu semacam ini semacam apa ya? Button jadi-jadian gitu. Sebenarnya ini A, ini masih tag A, cuman dia tuh didekorasi sedemikian rupa agar mirip sebuah button. Itu biasanya yang pakai framework CSS kayak Bootstrap dan sebagainya itu bisa bentuknya sebagai button atau bentuknya sebagai A, tapi di displaynya sebagai button. Dia ngasih background color, dia ngasih text line, padding, sama display. Kang Chandra, aku nggak perlu ngomongin margin sama padding ya? Sip. Thank you, thank you. Oke, aku lanjut ya. Ke table. Ini contoh table. Table itu gunanya untuk apa? Untuk buat table. Jadi di table itu lumayan pusing sih buat awal-awal karena dia punya banyak sebuah nah di sini coba tebak file with nah
Kita coba lihat dulu kayak gimana sih tampilannya. Kayak gini, berubah banget. Ini karena kita stylenya web 100%. Kalau misalnya dia enggak, dia akan ngikutin sesuai dengan konten. Itu ada first name, last name, age. Tapi kalau misalnya kita mau kayak tadi, 100% atau at least kita nggak 100% banget. Kita 90%. Yep. 30% cukup kayaknya. Dia tampilnya seperti ini ya. First name, last name, age. Nah, bedanya dengan tabel biasa adalah untuk di HTML ini didefinisikan ke baris dulu, baru ke kolom. Jadi ada baris pertama, isinya itu TH ya, TH itu table saja, TR itu table row. Jadi di sini ada baris pertama dulu. Baris pertama kolom pertama first name, baris kedua kolom baris pertama kolom kedua nama last name, baris pertama kolom ketiga age. Tuh aja udah TR. Terus masuk ke baris kedua, nah, kasih kolom table data, Jill, table data, Smith, table data 50. Menjelas hasil seperti ini gitu ya, aman berarti kayak gini. Cuman ya ribet tuh kalau misalnya udah bawa salah. Oh tuh tetap ya nggak akan kelihatan. Border satu. Nah, ribet tuh kalau udah kayak gini. Jadi merge gitu ya, kalau di Excel itu kayak merge. Udah ada kolom satu, kolom kedua di merge sama dia. Ini baris satu, baris dua di merge sama dia sama age. Jadi betul kalau udah banyak kayak gini, harus benar-benar mikirin uh, ini pakai cost terus ya. Ini pakai ini harus berapa? Ini penempatannya gimana? Oke, coba kita jelasin ya. Nah, kita punya data kayak gini, punya tampilan kayak gini, gimana kita um, translate code-nya. Pertama lihat dulu baris pertama ya. Ini tuh dia tuh merging apa? Dia merging kolom kan. Kalau merging kolom namanya cospan. Nah, berapa kolom sih yang dia merge dua personal name kan? Nah, jadi dia kasih aja nama name. Terus yang age gimana? Dia berada di antara baris satu baris dua. Di mana sih yang ngeletakinnya? Ya di baris pertama karena dia langsung di karena dia yang pertama kali didefinisikan. Kalau misalnya didefinisikan di sini, berarti dia akan ngambil yang di sini gitu. Ini 50-nya nggak keambil gitu. Jadi definisinya tetap di baris yang pertama. Ngambil satu, ngambil dua. Tuh. Taruhlah setelahnya kasih TR cukup dua aja karena age-nya kan udah diambil sama baris pertama. Cukup kita kasih data atau heading first-nya sama last name aja. Barulah kesananya kayak biasa ada tiga. Ini dua, dua, tiga, tiga. Itu tuh sebenarnya sama kayak kalian yang definisinya kayak gini. Oh, kapsul. Kan sama sih, mirip. Nah, mirip. Ininya kosong. Ininya kosong.
Misalkan TH-nya mau di sini. Terus di sininya snake, di sini ada snake, di sininya kosong. Nah, itu sama kayak gini sebenarnya. Cuman tadi kan yang ini di call span, yang ini di row span. Jadi yang ini nggak akan dibaca, yang ininya akan dibaca. Itu ya. Border ya, ya kayak kalau misalnya tim-tim CSS, kayak kita pakai ini. Karena referensinya dari Wetrisco ya, kayaknya aku gak perlu ngirimin source code punya aku ya. Tinggal lo eksplorasi aja di Wetrisco. Oke, ya kayak gini ya hasilnya. Beda banget ya sama yang tadi di full HTML. Lagi yang udah di bentuknya collapse. Collapse itu udah kayak tabel biasa. Ini lebih lebih gitu. Lebih kayak tabel. Nah, padding itu ya daleman ya. Itu lumayan ngasih ngasih readability ya buat level HTML. Caption. Caption. Nah, kalau dari HTML sih nggak kelihatan banget ini tuh caption. Sama aja kayak sama aja kayak kalian masukin P dengan text align center. Sebenarnya rata-rata HTML tuh kalau kelihatannya kayak gitu ya. Nggak ngelihat aja ini, nggak ngelihat si ininya di hide aja. Itu tuh kelihatan kayak ini tuh oke, ini satu, ini tuh P, ini tuh P juga, cuman teks lainnya center. Barulah ini label. Padahal si ini tuh tagnya tuh caption, bukan P. Nah, tapi gunanya apa? Ya untuk ngebedain doang sih. Jadi nanti captionnya itu mungkin bisa dijadiin ke di styling pakai CSS sehingga nanti P-nya nggak ngaruh gitu. Oke, ini pagar-pagar apa sih gunanya? Coming soon lah ya. Oke, ini gitu lah. Tapi kalau mau spoiler, oke. Ini sih semua password 20 kembali. Oh, tadi mana? Di atas. Font. Salah. Div. Yap. Ini tuh cuma ngasih ID. Jadi nanti yang kebacanya itu dia ID T01 dengan TR ke event itu genap ya. Jadi anak ke genap gitu kalau TR yang genap. Sebenarnya ini kalau misalnya di apa itu di titik-titik ini beda yang warnanya J sama if yang itu beda. Yang satu yang satu FFF. Jadi untuk yang jil itu dia kalungnya EEE. Jadi yang if itu FFF. Dia kebacanya jil. Dia kebacanya event atau genap karena yang pertamanya adalah ini. Jadi kebacanya ganjil. Ini ganjil, ini genap, ganjil genap. Ya razia. Nah, ini yang perlu diperhatiin kalau untuk ke backend ya, form. Jadi form itu ada namanya input text, button. Oke, ini semuanya. Rencananya ada, nggak semuanya sih, cuma dua. Ini tag form itu katanya nggak visible. Yang visible-nya itu cuma label sama input doang. Itu kayak meta tag. Label buat ngasih nama ya. Dan sebenarnya label ini
Dia cuma fungsinya ya ngasih nama doang. Cuman emang require kalau misalnya pakai framework itu karena dia akan baca CID-nya kan. Paling kalau misalnya udah ke JavaScript. Contoh buat phone radio. Di phone radio itu perlu diperhatikan si name-nya itu harus sama ya. Dia mau ngasih nama apa. Nah, nanti kalau udah disubmit, diambil dari HP-nya itu ya nama, name ini, atribut name ini. Gitu loh ya. Jadi makanya kalau misalnya salah satu beda aja gender itu tuh bisa semuanya diselect. Makanya harus sama. Jadi nanti value-nya yang diambil, value-nya doang. Yang beda-beda tuh, yang tim beda tuh value-nya doang. Sementara name-nya sama. ID-nya juga harus beda, ada ID ya. Gitu. Untuk checkbox juga sebenarnya bisa sama, bisa beda si namanya tuh. Karena nanti uh, udah belajar array kan, jadi nanti itu bisa diambil sebagai array si nah si ininya tuh bisa diambil sebagai array. Ini kan dia diprosesnya kayak gini kan, karena dia berbeda namanya. Tapi kalau misalnya kita sama, kita cek semua. Nah dia akan kayak gini, dan dia akan ngambilnya kalau nggak salah dia cuma ngambil yang terakhir ya. Makanya dia pakai seperti ini, dia pakai array. Oke, di sini nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya di PHP dia kelihatan bahwa nanti itu dia bisa di for each gitu. Dia bisa for each tiap inputan ini. Dan bisa iterasi gitu. Misalkan yang pertama dia ngeklik ini, dia akan bisa ngambil data baik sama buat ini PHP itu. Gitu ya. Terus nah ini submit. Submit itu sebuah input yang gunanya mengirim data. Jadi apapun data dari ini username terus lahir terus gender terus hobi, kalau kalian klik submit dia akan ke action. Jadi sebenarnya di form itu kalau kita klik di sini itu ada namanya get ada post. Action itu gunanya mau ke halaman mana, halaman get php kalau ada ya, tapi kita nggak sampai sana. Metodenya itu post. Biasanya kalau misalnya yang kayak gini yang pakai nggak pakai get. Get itu biasanya buat A, pakai aref buat get. Terus ada apa lagi? Ada target, ada title, dan autocomplete. Autocomplete itu biar enggak. Dan biasanya ada bekas-bekas misalkan habisnya enter email, terus selanjutnya ke web page yang itu juga emailnya tuh berbekas. Kalau misalnya mendefinisikan autocomplete sebagai off, yang si highlight itu tuh nggak akan di sini misalkan input text text okay. Email aku lupa saya nggak ada itu semua ada
Nah, sini tuh nggak ada si ini nggak akan keluar bekas inputan yang tadi. Kecuali kalau misalnya defaultnya on ya. Jadi harus. Nah, ada ya. Nih, saya pernah nge-enter namanya itu berdasarkan name ya. Jadi eh, apapun inputannya, kalau misalnya name-nya sama, jadi browser itu pernah simpan suatu value dengan name si inputnya itu namanya email, semuanya akan namanya akan akan apa ya auto complete sendiri gitu di web manapun, misalkan di web Facebook nama inputannya adalah email ya, auto complete-nya juga email gitu. Ya, ribut kayaknya nggak ada target, sama aja sih. Target itu buat kalau misalnya kayak ya gitu, auto complete, validate, validate pengalaman. Misalnya di select, kita bunyi select kan. Ya, select itu macam kayak gini, dia pertama mendefinisikan suatu atribut namanya select, dan di dalamnya itu ada option di mana value-nya beda-beda dengan namanya sama. Sama kayak radio gitulah. Cuman select itu lebih lazim kalau misalnya datanya mungkin lebih dari 5, lebih dari 10, atau 2 juga nggak masalah sih. Kayak laki, perempuan, itu nggak masalah. Dan nanti inputnya dari sebagai kayak gitu ya. Kalau misalnya mau mendefinisikan bahwa itu tuh defaultnya adalah Fiat, maka tinggal option value Fiat selected gitu. Ini berguna banget kalau misalnya ada data dari database, terus si apa itu si data dari database itu udah ada value-nya, misalkan value namanya cars, value cars itu saat. Nah, nanti PHP itu akan manggil if database itu sama kayak harus dari database itu sama dengan saat, maka selected. Kalau enggak, kosongin gitu gunanya. Text area itu kalau misalnya kayak deskripsi ya, kayak message atau apa itu yang lebih lazim digunakan sebagai text area itu banyak kayak. Kalau misalnya panjang-panjang, essay pakainya text area. Button, apa sih bedanya button sama yang tadi untuk submit? Ini cuma type button doang. Ini JavaScript ya. Jadi ada button type button, ada button type submit. Kalau button type apa bedanya sama input type submit? Nah, dia itu kalau misalnya input type submit itu harus ada value-nya. Teman-teman misalkan clicking, maka dia akan ngasih value ke sini, click me. Tapi kalau misalnya button type submit, dia nggak perlu, tinggal dia ngetik click me di antara button awal sama button tutup gitu. Hasilnya sama aja. Ini nggak akan dipakai kecuali emang udah style dari CSS-nya. Karena rata-rata nggak pada dipakai. Data list juga apa sih ini? Banyak banget sih HTML yang jarang dipakai. Nggak jarang sih, nggak lazim aja. Ya kayak gitulah. Data list kayak autocomplete itu. Cuman lebih baik banyaknya dia mereka pakai JavaScript ya misalnya itu. Dan terakhir adalah div. Ya div itu lumayan berat kalau misalnya kita pakai ini ya. Karena dia uh,
dia kan berhubungan dengan CSS sama JavaScript kalau misalnya div ini. Karena parent child. Untuk readability kita pakai T. Oke, gimana sih si ini? Apa bedanya coba? Apa bedanya? Apa bedanya? Dia cuma div high doang gitu. Nulisnya kok kayak gini? Apa sih bedanya? Karena dia kan berhubungan dengan ini. Kita bisa mendefinisikan titik itu untuk kelas ya. Parent. Kita pengen background colornya oke, red. It's fine. Child dia punya it's satu dekat. Barulah kayak gini. Kenapa sih high ini dia warna merah dari dalamnya parent? Karena dia udah punya child, dia punya ini sendiri, background colornya sendiri. Jadi dia nggak mau pakai yang bapaknya itu karena dia udah punya sendiri. Kecuali si bapaknya punya atribut lain namanya misalkan font size, misalkan size-nya pixel, barulah dia nurut. Nah, dia nurut. Ya, barulah yang di dalam parent itu dia punya background color red dan font size 50 pixel, berarti yang di sini. Sementara yang di child dia hanya mewarisi atribut font size aja karena dia udah punya background color sendiri. Sementara yang high kecil ini enggak, dia enggak berada di dalam parent gitu. Sebenarnya kalau div itu kayak gitu. In shell-nya. Coba mana div? Kayak nggak ada di sini. Di sini sebenarnya gue pengen. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan sih antara block level sama inline level. Jadi div itu block level sehingga kalau misalnya kalian pakai div itu seluruh viewport ya dari kiri ke kanan itu dia akan memenuhi itu gitu. Nah, saya punya high kalau width-nya dia akan 100%, tapi height-nya dia menyesuaikan konten. Gitu ya. Kalau di itu apa itu namanya karakteristiknya kayak gitu. Ada juga namanya span. Span itu dia hanya highlight kita punya span yellow. Dia hanya jangan biar nggak kelihatan background. Dia hanya akan meng-highlight atau si posisinya dia hanya akan wrap konten dari sesuai dengan konten itu gitu. Misalkan kalau win-nya segini ya sesuai dengan semua aja, kayaknya juga segitu. Itu sih bedanya antara span sama div. Ya, mungkin bisa dicek juga sih di span di ini. Ya ini bentuknya div, dia ini bentuknya span kayak gitu. Udah beres, kita punya waktu 2 menit lagi. Nggak apa-apa kan pas jam 9. Nggak ada yang mau bertanya, santai aja santai. Apa sih gaji ya, emang gaji sih.
referensinya tuh ini ya, buka ini aja, selesai. Satu berapa pertemuannya gitu ya, oh, iya. Untuk membahas HTML di pemrograman internet itu sekitar 2 pertemuan kalau nggak salah. 2 pertemuan. Pertemuan itu kalian belajar ini sama CSS sama JavaScript. English itu beda lagi. JavaScript 1 pertemuan, CSS 1 pertemuan. HTML sama konsep pemrogramannya, konsep pemrograman internet itu 2 pertemuan. Itu. Kumaha ada ini, ada pertanyaan. Ada pertanyaan langsung ya. Kang yang naros Kang. Kumaha Adi ya. Perkenalan tuh Kang. Bosak. Siap. Enggak weh. Ya jadi kieu Kang, kan tadi teh ahrep target blank teh pindah page-nya pas diklik teh. Ya. Nah, kalau button bisa gak pas diklik teh pindah page oge gitu. Kan tadi button on click dokumen eta. Oke, kita lihat ya di JavaScript tuh. Kita cek CS documentation. Oke. Kita baca Stack Overflow. Nah, jadi dia itu punya window open ya. Dia window open atau location. Dia beda lagi ya, bukan location lagi. Tapi window open dia pakainya. Dimana si window open itu dia punya 2 parameter. Walaupun sebenarnya satu yang required-nya itu satu ini. Yang ini tuh parameter opsional. Jadi bisa aja dalam satu ini button klik kita pakai script ini ini udah semua. Oh, dia ngapain komen. Nah, kayak gitu, macam gitulah. Dia pakai JavaScript, namanya window open gitu caranya. Adi. Siap Kang, nun. Anchor ya. Oke. Nanya eta doang. Apa santai aja sih. Nggak akan dijudge itu pertanyaannya gampang atau pertanyaan itu pro banget enggak. Lagi ini materi semester 4. Cuma enaknya langsung ini sih. Langsung ketemu langsung. Sok gimana. Ini semua anggota Austri kan? Selamat. Di Austri ada divisi ML nggak? Machine learning. Ya itu keren sih.
Benar-benar. Iya, itu keren machine learning itu. Tapi sebenarnya nggak perlu itu sih, nggak perlu basic gitu gitu sebenarnya. Kalau misalnya mau langsung ke programming ya langsung programming aja, nggak usah ngerti integral sebenarnya. Cuman percuma juga sih kalau nggak ngerti gitu kan. Mm-mm. Nanya Kang, Kesimpulan aja ya. Oh, kasih kesimpulan aja. Jadi belajar HTML itu ribet karena menghafal banyak teks. Tapi oh ada mau nanya. Oh enggak. Oh, ya sorry sorry dikit sorry. dikit. Sorry Ajin. Maaf. Kalau buat apa? Kan kita misalnya bikin kalimat atau bikin image gitu kan, otomatis sih tata letaknya tuh di pojok kiri atas. Mm-mm. Kalau kita ngatur tata letaknya benar-benar manual via apa sih yang pakai alegen-alegen gitu atau ada cara praktisnya gitu gak? Ya kalau misalnya awal-awal ya dia pakai aligen-aligen gitu yang pakai CSS itu. Kalau misalnya mau lebih gampang ya pakai framework CSS namanya Bootstrap atau apapun lah. Masih jauh ya Kang ya? Nggak tahu tuh Kang Chandra kapan Kang Chan Siap. belajarnya? Itu belajar Bootstrap kapan cenah? Oh, Oh, siap. itu nih pokoknya ya. Nun Kang, Nanti tuh ini tuh bentar. Eh, ini kan web, berarti web. Untuk berarti semuanya fokusin dulu ke web. Terus yang nanti Android gitunya gimana tuh? Hmm, ini kan berarti fokus ke web dulu semuanya. Nah, kalau misalnya Android kayak gitu, atau ada juga? Oh, mantap. Sukses lah, Ostrich ya. Hmm, berarti awalnya kita belajar Java ya. Java dulu berarti. Itu apa? PBO. Iyalah, langsung mobil gak ngerti PBO ribet. Itu kalau misalnya pakai langsung framework juga bingung. Ini bahasa pemrograman baru yang Dart kan itu Dart nggak ngerti konsepnya juga. Tapi emang kalau misalnya udah biasa apa web itu enaknya React Native ya.
Mm-mm. Oh, panjang banget nih ya. Panjang banget perjalanan kalian ya. Ya sih, ya bener. Jadi enaknya per tahun ya, per angkatan ya, per 2020 silabusnya apa, 19 silabusnya apa, gitu mungkin ya, atau gimana dari Ostrik? Hmm? Hmm. Oh, tiap tahun ya. Ah, I see, I see. Oh, ada take away, bukan giveaway ya. Jadi belajar TP itu ribet karena menghafal banyak teks sebenarnya, cuman simpel kalau langsung dipraktekkan. Jadi problem based learning aja gitu. Misalkan kita punya sebuah, misalkan aku masih share screen ya. Oke, masih. Website itu blogspot aja, kita cari blogspot apapun. Ini aja. Sampai diajarin hosting berarti ya mungkin. Nah, misalkan ini aja problemnya, kita punya kayak gini kontennya. Gimana sih kalau misalnya kita buat sebuah script HTML. Contohnya aja, ini daftar isi, misalkan kita bisa pakai P. Nah, terus yang ini kita bisa pakai list, OL ya, order list. Ini satu, ininya bisa pakai anchor, kayak gitu dan seterusnya. Sisanya bisa pakai P yang di styling. Nah, ini berarti pakai anchor. Ini misalkan pakai image yang ada anchor yang ada image-nya gitu. Ini misalkan float left. Ini ada gambar lagi. Ini pakai H2 mungkin H3 bebas. Nah, ini ada namanya yang miring-miring itu bisa pakai I atau M. Ada ini bisa pakai key atau ketik kutip aja. Ini ada image dan seterusnya. Ini ada alignment juga sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Ini pakai beli wool ya dan seterusnya. Gitu mungkin kalau belajar HTML tuh. Jadi analisis tiap website. Kira-kira kalau misalnya kita buat HTML-nya tuh kayak gimana? Cepatnya kayak gitu sih untuk belajar. Lanjut ya. Ya ini coba-coba aja buat web dengan HTML, terus nanti coba percantik dengan HTML, ada HTML dengan CSS, terus pakai JavaScript buat tambah interaksi. Maka itulah portofolio kalian yang pertama gitu, buat biodata. Itu kan lumayan gitu kalau misalnya di posting, mungkin bakal jadi apa? Bakal jadi portofolio atau website perkenalan kalian. Terus gunakan resource yang tersedia aja. Yang ada which is cool di coding, cuma di coding mungkin berbayar tapi ada kelas gratisnya kalau misalnya, atau enggak kalau misalnya daftar baru bisa ngakses trial ke kelas itu, kelas pemrograman web misal, itu langsung buka semua. Codpolitan aku nyoba, Academy ini waktu dulu aku nyoba, dia itu bentuknya kayak completion code completion gitu, jadi kayak lengkapi
kode yang seharusnya gitu. Terus Sololearn ini buat Android. Ini keren banget Sololearn. Selain ada sertifikatannya, itu lumayan. Atau nggak ya join community ya, ini kayak Ostrich ini atau lain open chat tentang web development, dan itu aja sih. Udah 5 menit deh ya, udah kasih nom. Oke, gitu aja sih. Kayaknya thank you banget udah menyempatin hadir ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Anas aja lah. Sama aku lagi.